Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian subuh Masjid Al-Hakim Serpong, Tangerang Selatan yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang saya baca tadi adalah surah Al-Isra atau surah Bani Israel, ayat 23 dan 24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu Allah SWT telah memerintahkan agar kamu menyembah Allah saja, tidak ada yang lain selain Allah. Jangan musyrik, jangan pernah menyembah selain Allah. Syirik, dosa besar yang tidak diampuni kalau mati dalam keadaan syirik. Kalau taubat sebelum mati diampuni, walaupun pernah melakukan kemusyrikan. Tapi kalau mati dalam keadaan syirik, tidak ada ampunan, itu kafir oleh Allah SWT. Syirik itu adalah menyembah Allah, tapi di lain waktu dia menyembah selain Allah. Harus dibedakan antara lit-ta'abbud dengan lit-ta'zim. Malaikat-malaikat disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam, fasjudu li Adam fasajadu. Allah firmankan, sujudlah kamu semua hai malaikat pada Nabi Adam, fasajadu. Semua malaikat waktu itu sujud kepada Nabi Adam, tapi tidak musyrik, karena sujudnya bukan sujud li ta'abbud, bukan sujud dalam rangka menyembah, tapi sujudnya li ta'zim, dalam rangka menghormat saja. Dua kali Allah dalam Quran menceritakan manusia sujud kepada makhluk, sujud kepada manusia. Pertama, malaikat-malaikat disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam dalam surah Al-Baqarah. Kedua dalam surah Yusuf ayat 100. Waktu itu saudara-saudara Nabi Yusuf belum tahu kalau menteri keuangan yang ngurusin makanan kerajaan Mesir itu adalah adik mereka yang mereka buang ke dalam sumur. Nabi Yusuf nggak tahu mereka. Ketika kali kedua datang, kata Nabi Yusuf, bawa bapakmu. Akhirnya bapaknya dibawa dengan susah payah dari Palestina sana ke Mesir. Nabi Yakub, bapak Nabi Yusuf, sudah buta. Ibu Nabi Yusuf sudah wafat. Jadi Nabi Yakub disuruh bawa ibu tirinya oleh Nabi Yusuf. Waktu itu Nabi Yusuf kirim baju jubahnya
kepada saudara-saudaranya yang disampaikan sama Bapak. Baju jubah saya. Begitu saudara-saudaranya datang, nih menteri ngasih jubah. Apa kata bapaknya Nabi Yakub alaihissalam? Aku mencium bau Yusuf. Rih, aku cium bau Yusuf. Itulah hebatnya firasat orang beriman. Ittaqu firasatal mu'min. Hati-hatilah kamu terhadap firasatnya orang beriman. Fa innahu yanzuru bi nurillahi ta'ala. Karena orang beriman melihat dengan hatinya yang penuh nur dari Allah SWT, bukan dengan matanya ini. Diambil itu jubah, diusapkan ke wajah Nabi Yakub oleh Nabi Yakub alaihissalam. Matanya yang buta sembuh. Itu mukjizat. Sembuh. Dibawalah ke Mesir. Sampai di Mesir, Nabi Yusuf turun dari singgasananya. Turun dari singgasana, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Maka Nabi Yusuf menaikkan bapak dan ibu tirinya itu ke atas arsy, ke atas singgasana raja. Nabi Yusuf sendiri turun di bawah. Wah, langsung abang-abangnya ngerti, oh ini berarti Nabi Yusuf yang kita buang dulu. Bapaknya diletakkan di atas singgasana, dia sendiri turun ke bawah. Wa kharru lahu sujada. Maka sujudlah saudara-saudara Nabi Yusuf itu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sujud. Waktu itu ada dua nabi, Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf, tidak melarang saudara-saudaranya sujud. Kenapa? Karena mereka tahu sujudnya itu li ta'zim, sujud menghormat dan minta ampun. Pernah buang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Kalau sujud li ta'bud, menyembah, pasti dilarang karena itu musyrik. Nah, saudara-saudara yang mulia, orang Jawa sampai sekarang masih disuruh oleh Wali Songo, udah ratusan tahun, sungkem cium kaki bapak ibu. Sujud juga mana bisa cium kaki, nggak sujud? Bisa cium kaki bapaknya sambil berdiri gitu. Mesti sujud. Boleh dalam rangka ta'zim. Tapi kalau menyembah, musyrik. Kalau dalam rangka menyembah Ka'bah aja musyrik. Kita sholat di samping Ka'bah dalam rangka menyembah Ka'bah, musyrik. Kita menyembah Allah, terus ngadap Ka'bah. Iya, ngadap Ka'bah ngapain? Itu kiblatnya sholat, supaya seluruh dunia orang satu, berseragam. Sama dengan berdoa angkat tangan. Bukan Allah di langit. Kalau Allah berada di langit, angkat tangan. Kalau nggak angkat tangan, gimana? Oh, nggak sopan. Oke, angkat tangan. Kenapa? Angkat tangan. Karena Allah berada di langit. Bukan angkat tangan karena kiblat doa langit. Kiblat sholat Ka'bah, kiblat doa langit. Kan Allah di langit. Kalau Allah di langit, kelirulah hadis Nabi. Sedekat-dekat orang kepada Allah adalah ketika sujud. Harusnya ketika apa? Ketika berdiri lah yang paling dekat. Masa sujud paling dekat sama Allah kalau Allah di langit? Ketika sujud dia paling dekat sama Allah, berarti Allah tidak di langit. Maha suci Allah dari memerlukan makhluk. Huwal ghani, Allah maha kaya, tidak perlu makhluk. Sebelum ada langit Allah sudah ada kok. Huwal awwalu. Sebelum ada langit, sebelum ada aras, belum ada apa-apa. Pena juga belum diciptakan. Karena yang nomor satu Allah ciptakan kan pena. Pena menulis takdir. Allah SWT sudah ada, huwal awwal. Nanti kiamat hancur semua, Allah tetap ada tanpa tempat, huwal akhir. Masa di tengah-tengah ketika Allah ciptakan aras, terus Allah memerlukan tempat tinggal aras dan langit? Berubahlah sifat Allah dari huwal awwal, di awal nggak ada tempat, terus bertempat, terus kiamat nggak ada lagi tempat, huwal akhiru dia nggak bertempat lagi. Kalau berubah-berubah bukan Allah. Allah tidak pernah berubah sifatnya sekali. Terus untuk apa Allah diciptakan Allah arasy? Untuk membuktikan hebatnya Allah. Makhluk yang sebesar itu bisa Allah pelihara.
Makanya Allah itu bukan duduk di aras tapi memelihara aras. Wa huwa rabbul arsyil azim. Wa huwa rabbul arsyil azim. Dialah Tuhan yang memelihara aras. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbul alamin. Apa Allah tinggal di alam? Tidak. Rabbul alamin, Allah yang memelihara alam semesta. Rabbul arsyil azim, Allah yang memelihara aras. Nah, kok jadi berubah jadi tempat tinggalnya Allah di aras atau di langit? Langit dengan aras bedanya jauh. Hadis Bukhari ceritakan langit itu sebesar cincin dibandingkan dengan kursi Allah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursinya lebih luas dari seluruh langit dan bumi. Dibanding dengan kursi Allah, langit sebesar cincin di padang pasir. Cincin di padang pasir nggak tercari. Gimana nyarinya itu? Dibuang cincin di padang pasir, nggak tercari. Begitulah gedenya kursi dibanding langit. Langit kecil, tetapi kursi dibanding aras. Kata Rasulullah, kursi seperti sebuah cincin di tengah-tengah padang pasir dibandingkan aras. Berarti kan aras dibandingkan dengan langit seperti sebutir pasir. Langit itu mungkin lebih kecil dari itu. Terus dibilang Allah di aras, setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Bagaimana itu? Dari tempat aras yang segitu gede, terus Allah turun ke langit yang sebesar pasir. Jangan main-main lah sama Allah. Allah menciptakan aras, menciptakan langit untuk memeliharanya agar seluruh makhluk termasuk malaikat tahu betapa akbarnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu, jangan salah tafsir. Ayat yang saya baca tadi surah Bani Israil, kita dilarang musyrik. Ini dosa besar, kalau mati dalam keadaan musyrik tidak diampuni, selama-lamanya dianggap kafir. Tapi kalau pernah musyrik kemudian tobat, mengucap syahadat lagi, dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dia tobat, memberhentikan kemusyrikannya, Allah akan mengampunkan dosanya. Walaupun sekali musyrik menggugurkan seluruh pahala yang telah ada. Sama dengan orang murtad, sekali dia murtad, pahala yang sudah dia tumpuk seumur hidupnya hangus. Tetapi tidak gugur kewajibannya sebagai orang murtad. Artinya dia tetap wajib sholat, dia tetap wajib puasa, dia tetap wajib zakat, dia tetap wajib haji kalau dia orang kaya belum haji. Begitu dia masuk Islam 5 tahun murtad, maka wajib mengqadha sholatnya 5 tahun, mengqadha puasanya 5 tahun, dan membayar zakatnya 5 tahun. Karena orang murtad tidak gugur kewajiban, tetap dia menanggungkan kewajiban. Lain kalau kafir memang tidak menanggung kewajiban. Kalau murtad, begitu dia murtad, kewajiban tetap jalan, seluruh amal ibadah seumur hidup angus. Jangan main-main dengan murtad itu. Batal semua amal-amal soleh. Tapi kalau dia kemudian masuk Islam lagi, diterima tobatnya itu. Hanya saja kan sayang, angus semua amal-amal, mulai dari nol lagi. Kita dilarang oleh Allah SWT dan diperintahkan kepada Allah oleh Allah SWT untuk menyembah Allah saja, tidak ada yang lain. Wa wa'ataf mutlaqul jam'i, artinya kalau wajib menyembah Allah tidak boleh musyrik, maka wajib juga melakukan setelah wa ini. Apa perintah setelah wa ini? Bil walidaini ihsana, memberikan servis terbaik kepada kedua ibu bapa. Memberikan servis terbaik kepada ibu bapa. Kepada ibu bapa wajib berbuat ihsan. Bicara aja nggak boleh lebih keras dari orang tua suaranya. Kalau kita punya rumah tipe 100, kita belikan bapak kita, ibu kita rumah tipe 36, belum berbuat ihsan. Belum. Mestinya sama, 36 atau 100 atau kita 36 orang tua 100. Itu baru ihsan. Kita makan sehari sekali, orang tua kita nggak makan, kita nak durhaka. Kita makan 3 kali sehari, orang tua kita kasih makan di kampung sehari sekali, kita tidak berbuat ihsan.
Berbuat ihsan kalau kita makan 3 kali sehari, orang tua kita 3 kali sehari. Atau kita sehari sekali makan, orang tua kita 3 kali sehari kita beri makan. Ini namanya ihsan. Berbuat baik, harus memberikan yang lebih baik pada ibu bapak kita. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Andaikan bapak ibumu ada dalam pemeliharaanmu, dua-duanya sudah tua, atau salah satunya, bapaknya atau ibunya salah satu sudah tua dalam pemeliharaanmu. Tidak semua ini dipanggil ini. Saya nggak masuk ayat ini. Bahwa ibu bapak saya sudah wafat, belum pernah saya pelihara dalam keadaan tua, belum. Nabi Muhammad juga tidak kena ayat ini. Sebab ibu Nabi wafat, Nabi masih umur 6 tahun. Bapak Nabi wafat, Nabi masih dalam kandungan. Nabi nggak sempat mengamalkan ayat ini. Bagi kita yang dipanggil oleh Allah ayat ini, hati-hati. Anda termasuk dalam ayat ini yang masih punya orang tua yang dalam pengawasan Anda. Jika orang tuamu sudah tua dalam pengawasanmu, dalam pemeliharaanmu, atau salah satu dari keduanya masih hidup dalam pengawasanmu, dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahumā uff. Janganlah kau katakan pada ibu bapakmu. Nggak boleh Walaupun bapak kita salah, ibu kita salah, diam aja lah. Rugi namanya. Kan nggak rugi. Datang tamu kita, saya pernah punya teman lebih tua dari saya, tapi kami akrab sebab kami tadarus malam kami sama-sama. Tadarus setiap malam kami 1 juz, ahli-ahli Quran, murid-murid saya Azra'i Abdurrauf. Beliau saya bawa, dia punya mobil. Dia belajar Quran, parah lah, satu baris pun nggak lewat. Satu baris saja lamanya bukan main. Kalau kami salaman salam, dia sebaris. Saya bilang, Om, sedih tadi, satu baris pun nggak lewat. Oh enggak, saya biar mati ikut terus, asal kalian sabar aja. Saya biar mati, sampai mati saya mudah-mudahan saya bisa seperti kalian baca Quran fasih. Alhamdulillah bisa, lama-lama setahun bisa salam juga. Padahal mula-mula sebaris nggak lulus, 15 menit, 20 menit sebaris. Kawan-kawan marah dengan saya, kok dibawanya. Saya bilang, aduh, dia kemauannya bagus dan dia punya mobil. Kalau saya sendiri, saya naik motor, pulang jam 1 malam, jam 12 malam. Dia punya mobil. Kawan-kawan bilang, aduh, sebetulnya nggak boleh, ini harus yang sudah mahir. Ya, tapi kan ini namanya tadarus. Kalau tadarus, kita perbaikilah yang tak mahir. Satu ini aja kok. Sabarlah kita. Insya Allah dia berubah. Insya Allah berubah. Dia minta ngaji sama saya bilang saya tak ada waktu. Ada kawan kita ya, salah satu dari kawan tadarus itu mengajari dia. Sampai akhirnya dia sama dengan kita, sama-sama satu halaman, Masya Allah. Ibunya udah tua. Satu hari saya datang ke rumahnya habis sholat Isya. Ada perlu saya ngobrol sama dia. Ibunya ada begitu lihat saya, nah, kau nasihati dulu ini anakku ini. Tak dikasihnya aku makan, lapar kali kurasa. Saya diam gitu. Dia pun diam, dilihatnya saya. Oh iya mak, mau makan lagi mama, saya bilang. Belum dikasihnya aku makan. Iya mama mau makan, ya mari makan. Dan saya bawa ke dapur. Nah, ada istrinya, kasih makan mama. Baru kasih makan. Iya mama lapar, kasih makan. Balik saya ke ruang tamu, nangis itu. Nangis dia, terseduh-seduh. Takkanlah ibu saya tak saya kasih makan Ustaz. Oh saya tahu, ibu pasti sudah makan. Cuma dia kan orang tua, dia bilangnya belum makan, belum kasih lagi, apa susahnya? Saya malu, saya kok malu? Apa saya menuduh tidak kasih makan ibu? Tidak, saya tahu ibu sudah makan. Cuma orang tua, dibilangnya dia belum makan, kasih lagi makan. Apa susahnya? Apa ruginya? Gara-gara itu rupanya hancur harga diri kita. Kenapa dia harus dibentak-bentak? Sudah makan, bilang belum makan, bikin malu, ngapain? Di ibu kita dulu juga kita begitu waktu kecil kok.
minta makan, malah bikin malu lagi, tempat orang lagi minta makan. Kenapa kita nggak sama? Jangan katakan sampai wafat ibu itu, itu saya panggil itu sampai wafat ibunya itu, masya Allah, dia urus betul-betul tidak pernah dia bantah. Walatan harhumah, jangan bentak ibu bapakmu, jangan bentak. Sekali kita bentak habis amal kita semua. Durhaka, dosa paling besar setelah musyrik. Jangan bentak. Kalaupun kita nggak suka apa yang dibilang bapak ibu kita keliru, diam sajalah. Apa ruginya sih? Nggak ada rugi. Diam saja, senyum saja. Berat ini, lah iya namanya pahala besar kok. Tiket masuk surga berat lah. Mana ada orang masuk surga gampang? Berat, memang berat lah menahan nafsu kok. Diam aja. Namanya orang sudah tua. Dan jangan serupakan dia dengan kita. Kita mau bawa dia pergi, kita setengah jam udah beres. Kalau saya 10 menit beres, pakaian 10 menit beres. Biasa cepat kan. Bapak saya begitu. Tapi kalau ibu ada aja lah kerjanya macam-macam. Istri saya aja saya harus menahan perasaan. Benar, mau ajak pergi setengah jam gak beres itu. Kenapa? Dia bukan berhias, dia tidak berhias, dia pakai cadar. Dia yang persiapkannya minum, makan, ini itu. Saya bilang ngapain, kita pergi, kita sampai sana cari restoran yang sedap, kita makan enak. Duit ada. Enggaklah bang, lebih enak lah kita bawa sendiri, lebih halal, lebih hormat ya. Coba bayangin itu, dia masak dulu sambal terong. Dia perempuan, dia pikirin suaminya, dia pikirin anaknya. Kita nggak mau tahu kita. Nanti di restoran ada pakai micin, pakai ajinomoto segala macam. Monosodium glutamat itu nggak bagus, racun pada tubuh. Dia ahli kimia, dia insinyur kimia. Menahan perasaan itu istri, bagaimana ibu? Bergeraknya lambat gitu. Aduh, saya teringat ada satu iklan bagus sekali di televisi. Pernah terlihat saya, istrinya udah siap, anaknya udah siap dalam mobil. Terus istrinya bilang, mama mana sih? Nggak mau banget. Suaminya marah tuh, dia buka seat belt, banting pintu mobilnya, dia kejar ke rumah, dia buka pintu kamar, dia lihat ibunya tertatih-tatih ngambil jaket gitu. Berubah langsung muka anak itu. Terus istrinya bilang, mana mama, sabar sedikit, kenapa sih? Kata suaminya. Betul itu, orang tua mana bisa disamakan. Saya aja sekarang udah terasa, turun tangga udah susah deh. Terasa kaku, apa itu, dengkul itu. Padahal dulu salto-salto bisa. Namanya orang tua, kan nggak bisa disamakan. Jangan bentaklah ibu bapak. Itu tiket masuk surga masa kita robek. Sayang kan, diam aja, sabar aja. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kalaupun mau berbicara sama orang tua, pakailah bahasa yang kromo. Kromo, bahasa Jawa itu, bukan itu bahasa Arab. Kiromun, mulia, agung, mulia. Orang Jawa mengambil kata kiromun itu menjadi kromo. Orang Jawa nulisnya kan 20 huruf O semua. Ono corokot, contoh sololo, kondo joyonyo, monggo botongo. Ya. Kiromun jadi kromo. Syukrun aminatun ditulis pakai bahasa Jawa jadi cokro aminoto. Kromo bahasa Arab, bahasa Jawanya karim itu mulia, mulio. Cito mulio, datang jadi mulia, mulio. Bahasa Jawa aslinya mulio. Kromo itu bahasa Arab. Wa qul lahuma qawlan karima, berbicaralah kamu kepada ibu bapamu itu dengan bahasa kromo. Yang paling pas ini orang Jawa. Kami nggak punya ini. Kalau orang Jawa dia punya bahasa 3 tingkat. Ini yang ngatur Wali Songo. Kalau ada ustadz mengatakan Wali Songo itu hanya mitos, katanya Suntuloyo itu mitos.
kuburnya ada, sisa-sisanya ada, petilasannya ada, masjid yang dibangunnya ada, ujar-ujarnya ada. Mana kitabnya? Mana kitabnya? Nabi juga nggak punya kitab. Ada kitab Nabi? Nabi punya kitab? Nabi buta huruf nggak punya kitab Nabi? Terus kita bilang Nabi mitos gitu. Apalagi bekas-bekasnya udah hancur semua, rumahnya udah nggak ada, udah jadi WC. Kan udah jadi WC rumah Nabi dengan Khadijah radhiyallahu anha. Mana? Yang tinggal cuma kubur kok, yang lain sudah dihancurin semua. Kalau begitu nanti orang akan katakan Nabi Muhammad itu hanya mitos. Itu kuburnya. Kalau kubur Wali Songo ada kuburnya. Kalau kubur Fir'aun ada kuburnya. Fir'aun masih ada bekas-bekas istananya masih ada semua. Piramidnya masih ada. Ini malah dihancurin semua situs-situs Rasulullah. Jangan begitu. Itu namanya tidak ilmiah. Karena bukti-bukti tidak hanya harus tertulis. Bukti-bukti tidak hanya harus tertulis. Kuburnya, rumahnya, karya-karyanya itu termasuk bukti-bukti. Borobudur itu bukti-bukti juga. Bahwa di sini pernah ada kerajaan Buddha yang terbesar sedunia. Mau membantah itu, malu sendiri nanti. Kami orang Melayu tidak kenal bahasa 3 tingkat. Kalau Jawa kenal ya. Dan kalau ada orang Jawa durhaka sama orang tuanya, memang geblek banget tuh Jawa. Oleh Wali Songo diikat dengan bahasa sehingga tidak memungkinkan seorang anak durhaka kepada orang tuanya di Jawa. Kalau kami, bahasa kami halusnya itu cuma mengulang panggilan bapak aja. Pak, bapak mau makan Pak. Nah itu hormat. Hanya 2 kali ulang bapak aja. Pak, bapak mau makan Pak. Pak, bapak mau pergi kemana Pak. Itu hormat itu. Kalau nggak diulangnya bapaknya nggak hormat itu. Mas 2 kali bapak di depan belakang itu menunjukkan kami ta'zim, hormat. Kalau sama teman mana itu? Hei Din, kemana gue? Kau kemana? Din, kemana kau? Kalau sama bapak nggak bisa 2 kali ulang. Hanya itu aja, tapi bahasanya sama, kata-katanya sama. Kalau Jawa nggak bisa, teman-teman oke, dengan teman dia biasa saja, kawan sepermainan. Din, Arab ngendi gue? Arab rono, modar gue kok. Ngapa neng bom nang kono? Itu sama kawan, bahasa moko aja. Dan itu akrab. Kalau kawan lama nggak jumpa, nggak datang ke rumah kita gitu, sekali datang, walah Den, gue orang mau modar sisen gue, orang pernah rene gue. Itu bahasa ngoko biasa aja. Sebaya, temen. Ketika lebih tua sedikit atau bukan teman, dia pakai lebih tinggi sedikit. Kromo, Mas, ajeng terputih Mas. Oh, kalau ajeng terputih kumawan, mampir ke Kimawan ge. Oh, matur suwun. Nah, itu bahasa terhadap orang yang lebih dihormati. Tapi sama orang tua nggak boleh. Bahasa orang tua mesti kromo inggit. Ngetuk pintu kamar orang tua nggak boleh, nggak boleh. Pelan-pelan gitu. Mertuanya di dalamnya nanya, "Coba." Nyuwun sewu Pak. Monggo dahar mawon Pak, nyuwun sewu Pak. Panjenengan dahar mawon Pak, monggo Pak, nyuwun sewu Pak. Nyuruh sarapan pagi aja minta maafnya sampai 3.000 kali. Ta'zim, menghormat. Seminggu kemudian bapaknya udah mulai, bapak mertuanya sama ibu mertuanya bungkus-bungkus baju dalam koper. Habis itu pakaian, oh mau pulang. Dia udah tahu dia mertuanya mau pulang. Dia tanya, "Nuwun sewu Pak, panjenengan ajeng konturipun?" Nuwun sewu Pak. "Oh nggih, kula ajeng wangsul." Bapaknya pakai bahasa biasa aja. "Saya mau pulang." "Nggak boleh." "Oh nggih, kula ajeng kundur." "Nggak boleh." "Kula ajeng wangsul mawon teng Surabaya." "Oh, nggih Pak, monggo Pak." Nggak mungkin durhaka.
Dan nggak mungkin pakai bahasa kromo inggil itu pakai nada yang tinggi. Maju dengan kontur mana kamu. Kalau udah pakai bahasa kromo inggil terus bahasanya mesti halus. Dalam tokoh pewayangan satu-satunya orang yang nggak bisa bahasa kromo inggil ini Werkudara, Bima, nggak bisa. Tapi nadanya halus kalau dia ngomong sama abangnya, gurunya Kresna. Kakangku Jalita. Walaupun dia bahasanya ngoko tapi nadanya rendah. Kalau sama Buto Cakil, kowe wani rendah pateni kowe. Beda dia ngomong sama Buto Cakil sama Kresna. Meskipun sama-sama ngoko bahasanya. Tapi ternyata ketika Bima jumpa Dewa Wisnu mencari air abadi itu, tiba-tiba Bima bahasa Jawa halus. Sekali aja seumur hidup Bima pakai bahasa kromo inggil. Artinya kalau sama Allah lebih hebat lagi gitu. Itu kan gambaran aja. Oh ini terkujukan air bawa-bawa Dewa Ruci. Allah kan contoh. Kata Allah, wa qul lahuma qawlan karima. Kalau mau ngomong sama ibu bapakmu pakailah bahasa kromo inggil, bahasa terhalus. Kalau kita bukan orang Jawa, ya pakai bahasa yang terbaik pada ibu bapak, yang belum pernah dipakai kepada bahasa orang. Belum pernah kita pakai perkataan itu kepada orang lain. Nadanya, gayanya. Begitu ya. Oma Irama ada pesan tuh. Bila kau sayang pada istrimu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Nah itu hebat juga itu. Ini sama Pak Presiden. Sama orang tua. Mesti lebih hebat lagi. Hormat kita sama presiden, mesti lebih hebat lagi kita hormat pada ibu bapak. Bukan salah hormat sama presiden, tak salah itu. Orang Islam memang disuruh menghormati orang pilihan dari kaumnya. Ketika datang Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ini pembesar Madinah, datang lagi ngaji begini Rasulullah dengan sahabat-sahabat, datang Sa'ad bin Mu'adz, Nabi bilang kumu ila sayyidikum, berdiri kamu, hormati pemimpinmu datang nih. Oh berdiri sahabat-sahabat, datang Sa'ad bin Mu'adz. Jadi berdiri menyambut pejabat itu sunnah Rasul, hadis Bukhari. Kumu ila sayyidikum, Sa'ad bin Mu'adz datang diri. Nabi kalau datang sahabat mau berdiri, Nabi larang, nggak usah. Bukan haram, Nabi tak suka bikin repot orang. Begitu. Jadi kalau kita datang orang berdiri, tak salah itu. Yang salah kita suruh orang berdiri semua, aku mau datang. Itu yang salah itu begitu. Kadang kita ngaji tanggung-tanggung kan, pejabat berdiri nggak boleh. Datang Presiden Yudhoyono, kami Majelis Ulama ada acara, beliau datang kepada kami. Berdiri, saya berdiri, ada satu ulama, dilihatnya saya, kau bikin malu agama katanya, pakai bahasa Arab, kau pakai jubah serban, tapi datang presiden kau berdiri, ya. Saya lihat dia gitu, begitu ya, ya. Nanti setelah presiden lewat, udah lewat presiden dia bilang Nabi menyuruh, kumu ila sayyidikum, astagfirullahaladzim, itulah ulama ya. Aku lupa di situ. Sekarang aku berdiri lah. Nah, ulama dapat hadis tunduk, nggak pakai tapi dia. Kalau pakai tapi bukan ulama, ular dalam semak. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Ini kalau saya terjemahannya gini, karena saya penggemar ayam. Kau rendahkanlah sayapmu
dalam mengayomi ibu bapakmu yang dalam pemeliharaanmu itu, seperti seekor induk ayam yang mengayomi anak-anaknya yang baru menetas. Direntangkannya sayapnya, datang anak-anaknya ke dalam, nggak ada yang kejepit satupun. Nyaman anaknya dalam sayap ibunya. Bikin seperti itu orang tua. Dia nyaman di rumahmu itu, seperti anak ayam dalam naungan sayap induknya. Kau rendahkanlah sayap, ojo menteng kelek, gitulah kata orang Jawa bilang. Sama orang tua, ojo menteng kelek, betul-betul lindungi ayah ibu, sehingga dia betul-betul merasa seperti seekor anak ayam di bawah naungan induknya, penuh dengan kasih sayang. Minar rahmah, dengan rahmah kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doalah kamu. Jadi doa diajar Allah. Berdoa itu kan ibadah. Berdoa itu bukan soal diterima atau enggak mau Allah aja, menunjukkan ketaatan dan kerendahan pada Allah dan ibadah. Kalaupun doa nggak diterima, paling tidak dapat pahala kan? Kan berdoa ibadah. Jangan malas berdoa. Sehari kalau perlu 10.000 kali berdoa. Semakin banyak minta sama Allah, semakin rendahlah kita, semakin agunglah Allah. Tarkut doa maksiat. Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan meninggalkan doa itu maksiat, berdosa, sombong, angkuh, merasa nggak perlu sama Allah. Nabi begitu hujan angin aja langsung wudu, masuk masjid sholat, doa minta selamat. Padahal sudah dijanjikan sama Allah, selagi Nabi masih ada tidak akan turun azab. Tapi tetap aja Nabi ada angin ribut, wudu, sholat, doa, habis sholat, ya Allah selamatkan dari azab. Tawaduknya Nabi itu, walaupun sudah dijanjikan tidak akan diazab. Kenapa? Karena berdoa itu ibadah. Seorang hamba menyembah Allah, mulia, ta'ziman li jalalillah, mengagungkan kehebatan Allah. Doalah kamu kata Allah. Apa doanya? Ajaran Allah langsung. Rabbirhamhuma, ya Allah sayangilah bapak ibuku, kasihanilah bapak ibuku itu. Kama rabbayani, sebagaimana mereka pernah memeliharaku. Rabb itu memelihara, pemelihara. Allah pemelihara, Rabbul alamin, pemelihara alam. Rabbayani shaghira, sebagaimana ibu bapakku pernah memelihara aku waktu kecil. Kemarin ada WhatsApp, seorang anak katanya berdoa, Rabbifirli wali walidayya warhamhuma. Kata gurunya, kama rabbayani shaghira warhamhuma, nggak mau nyambung. Kenapa? Karena dia disia-siakan ibu bapaknya. Ini shaghira, waktu dia masih cendel. Gimana sih? Ya Allah, sayangi bapak ibuku sebagaimana mereka menyayangiku waktu aku masih cendel, waktu aku masih nggak bisa apa-apa, waktu aku masih baby. Tidak ada orang tidak sayang. Diberikannya air susunya sampai kering kita isap, kadang-kadang darahnya kita isap. Buang air besar, buang air kecil, nggak main-main hitung-hitungan. Lagi tidur pun dia kita buang air kecil, kita kencingi badannya, kita buang najis ke badannya. Lagi makan dia kadang-kadang kita buang air besar. Waktu kecil itu bagaimana menservis anak kecil, nggak pernah dimarahin walaupun salah. Ibu kita udah pakaian bagus, kita mau dibawa pergi, kencing kita. Ibu kita bilang alana, dicium, ganti baju dulu mama. Kencing, nggak ada dimarah, sontoloyo. Udah tahu saya mau pergi, kencing, nggak ada. Dimarah aja enggak, apalagi dihukum. Dimarah saja tidak, apalagi dihukum. Tersirat dari doa ini, ya Allah, kasihani bapak ibuku sebagaimana mereka memelihara aku waktu kecil. Tersirat dalam doa itu, ya Allah, andai kata bapak ibuku banyak dosanya kepadamu, ya Allah,
Anggap anak kecil, jangan dimarahi dan jangan dihukum di kuburan. Nggak mungkin, nggak begitu maksudnya ini Allah kirim ayat ini. Mesti begitu. Quran ini kan 3 maksud: tersurat, tekstual, tersirat, makna dikandung dalamnya, tersuruh. Nah, kalau orang Minang bilang tasure, tasire, nah tasuruh. Tersuruh yang tersembunyi itu ulama-ulama yang tahu, yang diberi Allah ilham memahamkan. Yang tersembunyi dari ayat ini, ya Allah, andai kata bapakku nggak sholat, pernah tinggal sholat, pernah makan haram, kasihanilah. Anggaplah dia anak kecil, masih baby. Dikubur jangan dipukul, jangan dimarahi, jangan dihukum. Kama rabbayani shaghira. Kalau manusia yang buat belum tentu sehebat, tapi ini Allah yang buat doa ini. Cobalah kalau kita doa begitu, ya Allah. Bahasa Arabnya kita bilang gitu, Rabbir firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus kita bahasa Indonesia, ya Allah, bapakku mungkin pernah mencuri untuk membesarkan aku, karena aku banyak kebutuhan, silap bapak. Anggap anak kecil bapakku, ya Allah. Anggap baby, jangan dimarahi, jangan disiksa dalam kuburnya. Alangkah indahnya doa itu. Ya Allah, ibuku mungkin banyak sholatnya nggak sah, lupa dia bekas kena kencingku, basah kencingku sampai kering di bajunya. Zuhur dia sholat, dia lupa dia kalau bajunya kena kencing. Ampunilah dosa ibuku, ya Allah, sebagaimana mereka pernah sayang dan kasih sayang kepadaku waktu aku masih baby dulu. Nangislah. Nah, oleh karena itu kita ingat-ingat ayat ini. Ridha Rabbi firidol walidaini. Ridha Allah tergantung ridha orang tua. Wasakhatur Rabbi fi sakhatir walidaini. Dan marah Allah tergantung marah orang tua. Kalau orang tua marah sama kita, biarpun kita betul, marah Allah sama kita. Kalau orang tua kita ridho sama kita, Allah ridho. Bahkan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau ada manusia taat sama Allah luar biasa, tapi durhaka sama orang tuanya, gak ada harapan masuk surga. Karena Allah tidak mau memaafkan salahnya kecuali orang tuanya memaafkan salahnya. Kalau ada orang yang taat sama orang tuanya luar biasa, tapi durhaka sama Allah, masih ada harapan masuk surga. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap orang yang berdosa besar sekali. Bahkan Nabi sediakan syafaatnya, syafaati li ahli kabair min ummati yaumal qiyamah. Syafaatku untuk umatku yang paling hobi ahli dosa besar. Tapi orang durhaka nggak tembus syafaat Nabi. Ridha Allah pun nggak tembus, melainkan dengan maaf daripada orang tuanya. Belum tentu pula orang tua kita memaafkan kita. Kita jaga itu. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Nabi, ayun nasi a'zamu haqqan 'alal mar'ah, 'alal mar'ati, wahai Nabi, siapakah manusia paling agung, paling besar haknya terhadap seorang istri? Terhadap para istri siapa yang paling berhak? Qala Rasulullah SAW, zaujuha, suaminya. Begitu ijab kabul pindah dari sang bapak kepada sang suami, maka detik itu pindahlah semua kewajiban sang bapak ke pundak sang suami. Sehingga Nabi bilang, kalau ada yang berhak disujuti, disembah selain Allah, niscaya aku perintahkan para istri sujud menyembah suaminya. Sayang tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau ada Tuhan selain Allah, suamilah Tuhan bagi para istri. Siapa paling besar haknya? Suami. Sampai-sampai puasa sunat tidak halal bagi seorang istri kalau suaminya ada dan tidak minta izin. Mas, besok hari libur mas? Iya. Emang mas gak kerja? Enggak. Besok Senin mas.
saya mau puasa, boleh nggak? Nggak usah, nggak usah. Dia dapat pahala dua, pahala taat sama suami dan dapat pahala puasa. Kalau dibilangnya aku udah biasa puasa Senin Mas, gara-gara kau libur aku nggak puasa, setan kau. Melarang orang ibadah. Memang hak dia lebih besar. Kalau izin dia boleh. Kalau istri saya minta izin, saya izinkan. Bang, besok nggak kerja? Enggak. Awak mau puasa? Oh, silakan. Puasalah. Semua puasamu, pahalamu sama aku. Karena aku yang kasih makan, aku yang pelihara kamu. Silakan. Seneng lah. Kita jarang puasa, kok dia mau puasa seneng. Tapi ada suami yang nggak bisa. Besok hari libur. Anak-anak aja udah saya kasih jajan, suruh beli. Gaduh-gaduh pupluk sama kau. Oleh karena itu suami tidak boleh dilawan oleh seorang istri. Lebih agung dari bapaknya ketika dia sudah pindah dengan ijab qabul. Qultu, Siti Aisyah bertanya lagi radhiyallahu anha, fa inna si'adhamu haqqan 'alal rajul. Siapa manusia yang paling besar haknya, paling agung haknya atas seorang pria, laki-laki? Qala Rasulullah SAW, ummuhu, ibunya. Ibunya. Maka oleh karena itu para istri saya ingatkan, jangan bersaing dengan mertua. Kalah kamu. Kalah. Dan mertua kan bukan madu ibu, harus disaingi. Dia lebih besar haknya daripada ibu. Kalau suami ibu wafat, ibu cuma dapat warisan 1/8. Mertua dapat warisan 1/6. Lebih besar haknya untuk harta. Dan perhatian, hari ini perempuan-perempuan ini kalau udah nikah, suaminya langsung dibawa ke BPN, disertifikatkan hak milik. Suaminya disertifikasi hak milik saya. Bukan. Suami itu tetap punya orang tua. Orang tuanya ada hak bahkan lebih besar daripada ibu. Pandai-pandailah. Jangan sampai bersaingan. Dulu saya waktu nikah, saya sayang dengan istri saya. Istri saya ini pilihan keluarga saya. Pilihan adik-adik saya, pilihan ibu saya. Betul-betul saya sayang, sampai sekarang masih saya pelihara. Tidak saya madu. Dan tidak ada keinginan saya memadu. Baru nikah saya bilang sama istri saya ingat betul, Dek, kami tinggal kontrak pergi. 2 tahun kemudian adik saya yang perempuan punya rumah, dibawa suaminya. Tidak ada yang jaga ibu saya pulang. Saya bilang sama istri, kita pulang ke rumah ibu. Tidak ada yang jaga ibu, kita pulang. Saya tinggal di garasi rumah ibu saya. Saya bikinkan dapur kecil untuk istri saya masak. Jangan masak sama ibu saya, pandai masak, jangan, kita masak sendiri. Kalau aku mau makan enak tinggal merokok saya buat lubang dinding supaya saya nggak lewat pintu lagi, masuk dari lubang saja, lubang tikus. Masuk situ. Satu hari ibu saya lagi lihat-lihat itu apa namanya, bunga mawar, bunga melati. Dia banyak sekali tanam bunga di teras-teras rumahnya itu, dia tanam. Dia duduk di jendela lihat. Saya bilang sama istri saya, itu siapa yang duduk di jendela itu? Mana itu? Umi. Umi siapa? Umi apa? Oh, umi saya. Saya bilang, iya. Aku minta sama kamu, jangan lawan itu perempuan sampai mati. Kalau kau lawan dia, nanti marah dia, dibilangnya, pilih aku atau pilih istrimu. Pasti aku pilih dia, kau tinggal. Pucat istri saya. Bukan aku nggak sayang, karena Rasul bilang begitu. Pasti aku pilih dia, kau tinggal. Oleh karena itu jangan kontradiksi sama dia. Diam aja. Kalau ada yang salah-salah, sabar aja. Kan nggak lama. Nggak lama. Satu hari istri saya masuk kamar, saya ikuti. Dia ambilnya anduk dari dalam lemari. Dia tutup ke mukanya, dia menjerit sekuat-kuatnya. Saya tahu dia jengkel, tapi jerit sekuat-kuatnya kan nggak denger, tutup anduk.
Habis itu saya bilang, kamu jengkel ya? Enggak. Apa-apa, sabar saya. Sabar. Itu tiket kita masuk surga itu. Dipeluk istri saya nangis. Sabar. Saya pun tak melawan ibu saya. Sabar. Saya tahu ibu saya salah. Tahu lah saya kan manusia juga. Tahu ibu saya kadang-kadang keliru. Istri saya dimarahi. Tapi saya bilang sama istri saya, sabar. Tidak lama. Enggak, saya bilang sama ibu saya, Umi keliru. Tambah marah dia. Enggak, saya diam aja. Ibu saya pun tahu juga dia keliru. Dia manusia kok. Besok-besok dia bilang sama istri saya, maaf ya, Umi kemarin salah Umi. Istri saya enggak nangis. Kan enggak ada rugi apa-apa. Dan benar, enggak lama kemudian ibu saya wafat. Tahun 98 ibu saya wafat. Sekarang saya bilang semua kasih sayang saya sekarang tumpah sama kamu. Karena ibu saya sudah wafat, bapak saya sudah nggak ada. Tumpah sama kamu. Sabarlah. Ini hadis sahih Hakim. La targhabu abaikum. Janganlah kamu marah atau benci kepada bapakmu. Faman raghiba an abihi faqad kafara. Siapa yang benci sama bapaknya telah kufur kepada Allah SWT. Ini dosa besar. Ada anak sekarang yang benci sama bapaknya. Gua benci banget sama nyokap gua. Sialan banget tuh nyokap gua. Innalillahi wa inna ilaihi. Benci kok sama bapak. Mana terbalas jasa bapak sama kita? Berpanas, berembun, aduh. Kita kan laki-laki kan. Terasa lah. Saya pernah ditugaskan pembantu rektor 2 saya ke Malaysia. Masak sendiri saya. Menghemat dana kan, lumayan. Kalau saya ongkos makan untuk beli cukup. Tapi kalau saya masak sendiri lebih utuh. Duitnya bisa untuk istri anak saya. Lumayan. Saya masak sendiri. Kalau malam saya teringat anak saya. Anak saya baru lahir. Di mata saya aja anak saya itu. Aduh, nangis saya terseduh-seduh, ya Allah, payah. Saya rasa berat sekali hidup ini. Cari nafkah aja harus pisah sama anak istri. Ya sedih sekali saya. Makanya anak saya beri nasihat juga. Perempuan, nak, jangan lawan buyamu, nak. Buya susah dulu besarin kamu. Buya rindu sama kamu, malam-malam nangis. Dia pun nangis. Jangan marah sama Buya. Kalau ada apa-apa jangan marah sama Buya. Mungkin satu hari Buya udah tua. Susah jadi orang tua. Saya merasakan betul saya harus pergi ke luar negeri. Berpisah dengan anak istri itu terasa betul. Apalagi orang yang bekerja keras. Kadang-kadang saya bawa anak saya masih kecil-kecil. Sekarang anak saya sudah menikah. Ada orang buat lubang di jalan raya itu. Masuk ke dalam lubang begitu sempit. Saya tunjukkan sama anak saya. Nak, lihat anak itu. Orang itu cari makan untuk anak istrinya, nak. Turun ke dalam lubang. Dalam itu, nak. Pernah mati, bocor gas di dalam, mati. 4 orang mati. Mati, 1 orang lagi turun mau lihat temannya, mati lagi. Turun lagi, yang keempat mati. Yang kelima insinyurnya. Ini mesti ada apa-apa, dia pakai tutup gas. Baru hidup insinyurnya. Kalau insinyurnya nggak pakai itu pun mati juga. Saya bilang, alah susahnya itu, nak. Lihat. Kadang-kadang orang jual es. Di Sukabumi saya pernah lihat tukang es krim. Dipukullah kentongnya itu, tung, dipikul es krim itu. Dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Hujan gerimis dari pagi. Manalah dapat duit? Saya berhenti. Ya Allah, kita bantulah sedikit. Kenapa nanti dia pulang dimarahin sama istrinya. Mana duit? Gak ada, goblok. Udah tahu musim hujan jual es krim. Susah jadi bapak itu susah. Tapi tentu lebih susah jadi ibu. Karena ibu itu 9 bulan kita dalam perutnya nggak dibuka-buka itu. Saya 3,7 kilo. Adik saya 4,5 kilo. Adik saya raksasa lahir 4,5 kilo. Panjangnya 63. Raksasa.
dan lahir tidak dioperasi. Maka kalau dia bandel, saya bilang, kamu nggak tahu diri kan, kamu bikin susah ibumu luar biasa kan. Sekarang kamu udah besar pun kamu nggak baik, nanti jumpa sama ibu di akhirat ditabok kok. Iya, karena memang saya merasakan itu, ya Allah, 3,7 kilo 9 bulan di perutnya. Bapak kalau mau tahu susahnya hamil, beli kelapa 2 butir, ikat di pinggang bapak tuh, jangan buka-buka lah 9 bulan tuh, Pak. Kalau nggak bengkok jalan begini. Itu yang dialami istri, itu yang dialami para istri ibu kita. Nah, kalau sama bapak aja kita nggak boleh benci, apalagi sama ibu. Benci aja boleh, apalagi durhaka. Sayangnya, kata Nabi, di akhir zaman ini manusia-manusia, orang-orang Islam, wa aqqa ummahu wa jafabah. Rata-rata manusia di akhir zaman durhaka kepada ibu dan benci sama bapaknya. Ciri-ciri dunia mau kiamat. Kita tidak boleh masuk dalam golongan itu. Pasti cilaka besar. Faqad kafara, telah kafir, kata Rasulullah. Hadis Muslim. Kafirnya di sini bukan murtad dari Islam, bukan. Kafirnya di sini melakukan dosa besar di sisi Allah SWT yang menghapuskan seluruh amalan ibadahnya. Benci sama bapak. Baik, mudah-mudahan ada manfaat pertemuan ini. Ada yang mau nanya, silakan. Baik, Pak Kiai memberikan kesempatan untuk bertanya. Satu pertanyaan, kalau ada, kalau nggak ada tidak perlu dipaksa. Kalau ada, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, kami bertema di Jombang ada seorang yang mengaku nabi baru ya. Itu kira-kira ajaran kan, dan bagaimana sikap MUI sekarang ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Jombang ditangani MUI Jombang kecil, ya, nabi palsu di penjara pasti, kalau nggak tobat penjara. MUI itu tugasnya 2, memberikan fatwa sesat. Kalau dia tobat dibina, kalau nggak mau dibina dilaporkan ke polisi, ditangkap. Udah 3 nabi palsu ditangkap. Lia Eden asal Depok, Muhammad Musodik asal Depok. Jadi Depok tuh kota nabi-nabi itu. Nabi palsu. Tahun 2014 satu lagi, Cecep namanya, di Bandung. Coba Cecep jadi nabi. Ditulis saja pakai huruf Arab nggak bisa Cecep. Nabi itu. Tangkap polisi. Ini jari. Jadi nabi ditangkap polisi. Terus ada yang ngaku Nabi Isa. Dajjalnya aja belum turun, Nabi Isa-nya udah datang. Sontoloyo. Tapi urusan itu urusan MUI daerah saja, kecil, jangan diperbesar. Saya melihat ada kesengajaan memperbesar masalah untuk menutupi kelemahan pemerintah. Ini minyak sekarang $26 per barel. Harusnya minyak itu harganya Rp3.000, tapi belum turun-turun dari 7.200. Lumayan kan? Tiap bulan bikin aja isu nabi palsu, Gavatar, bom Sarina, kopi sianida, apalagi. Pokoknya tiap bulan bikin aja supaya rakyat lupa. Lumayan kalau lupa 10 bulan kan dapat 200 triliun. Ya 1 bulan 20 triliun, nggak kemana-mana tuh. 1 juta barel sebulan kali 4.000 perak untuk 1 juta barel kali 4.000, Masya Allah. Kalau 20 triliun 10 bulan 200 triliun. Jadi isu kecil-kecilkan. Yang penting bagaimana sekarang kita bisa taat sama Allah, pemerintah kita bisa tobat semua, oknum-oknumnya jangan curang dan jahat sama kita, dan bela agama. Sudah, Indonesia sudah cukup bagus. Dari 4 syariat Islam itu sudah berdiri di Indonesia. Syariat Islam itu dibagi 4. 1 ibadah, bab ibadah. Ibadah udah beres. Mau ngapain aja kita boleh. Mau zikir seharian, pakai cadar boleh, pakai jubah serban silakan. Umroh boleh, silakan aja, nggak dilarang. Diurus sama negara. Yang kedua bab muamalat. Mau sewa beli, jual beli,
gade-menggade segala macam sudah diatur oleh negara. Undang-undangnya ada, undang-undang bank syariah, undang-undang asuransi syariah segala macam sudah. Mau bermuamalah cara Islam udah diakomodasi di undang-undang negara. Jadi sudah beres syariat 2. Ibadah bebas, muamalat bebas. Dulu belum bisa, dulu muamalah pakai bank konvensional, sekarang sudah ada bank syariah lengkap. Yang ketiga, munakahat. Munakahat, nikah, talak, rujuk, segala macam urusan nikah dipegang negara. Sultan waliun liman la wali alaha. Pemerintah adalah wali bagi orang yang nggak punya wali, kata Nabi. Hadis Ibnu Majah sudah berlaku sejak merdeka. Itu warisan dari Yai Hashim Asy'ari dan kawan-kawan. Oh, harus ada departemen agama karena pemerintah itu, orang Islam tak bisa berdiri tanpa pemerintah, maka ada departemen agama. Makanya kepala kantor urusan agama di Indonesia nggak boleh perempuan. Kecamatan, kota, provinsi, sampai menteri agama wajib laki-laki. Kenapa? Karena mereka merangkap wali hakim. Kita kalau perempuan mau kawin nggak ada walinya, harus ke negara. Negaranya jangan ke departemen peternakan, ke departemen agama. Mereka wali hakim yang dilatih negara. Munakahat beres, mau cerai ada pengadilan agama. Wanita yang disia-siakan suaminya, digebukin suaminya, teraniaya, bisa ngadu ke departemen agama. Dulu nggak bisa, zaman Belanda. Setelah merdeka bisa. Zaman Belanda, Buya Hamka menulis dalam tafsir Al-Azhar. Dulu orang-orang Minang kan merantau itu, ditinggal aja istrinya, nggak ada kabar, nggak ada belanja, nggak ada apa bertahun-tahun. Seperti layang-layang putus tali, kata Hamka. Sedih sekali saya membaca itu. Akhirnya wanita-wanita kalau mau cerai terpaksa pergi ke masjid sholat Jumat, menunggu laki-laki semua kumpul. Dia datang ke masjid, dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Aminah binti Abdullah dengan ini mengatakan murtad, keluar dari Islam. Kejut orang semua sambil nangis itu. Setelah dia murtad, dia bilang, saya dengan ini mengucap syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Kenapa? Supaya otomatis cerainya dengan suaminya putus. Untuk cerai dengan suaminya dia murtad. Kalau murtad kan putus pernikahan, dia Islam lagi. Sedih sekali nasibnya, karena mengadu kepada tuan kadi zaman Belanda, nggak ada satupun kadi yang mau menceraikan, nggak bisa. Akhirnya Bapak Hamka, namanya Karim Amrullah, menceraikan istri-istri yang disia-siakan suaminya di Minangkabau. Beliau kadi yang diangkat Belanda. Datang perempuan, Pak, ambo kok lah lama ditinggal suami, Pak, merantau, Pak. Berapa tahun? Ada 10 tahun, Pak. Indah ada belanja, indah ada kabar, Pak. Putui ambo, layang-layang tali putui talinya. Oke, ada saksi, ada bawa saksi. Pak, aku iya benar kok, Pak. Iya. Diputuskan, ku ceraikan talak 1 atas suamimu. Kau bayar berapa uang iwat? 1 rupiah kah, 1 sen kah? Silakan, kasih uang iwat. Uang pengganti pada suami, nanti kalau suamimu datang, ku kasih uang pengganti. Ditangkap Bapak Buya Hamka itu, Karim Amrullah, diadukan oleh kadi-kadi lain, menceraikan istri orang, diadili di pengadilan Belanda. Diceritakan oleh Bapak Buya Hamka, bagaimana kalau begini nasib wanita-wanita kami, tidak punya hak untuk membela dirinya. Saya yang Anda angkat sebagai orang pemerintah, membela wanita-wanita kami. Akhirnya Belanda bilang, iya kalau begitu boleh, silakan. Ini hak asasi wanita kok disia-siakan. Dibebaskan oleh Belanda, nggak jadi ditangkap itu. Karim Amrullah, bapaknya Haji Abdul Malik Hamka. Ditulis di tafsir Al-Azhar. Waktu membaca itu saya pun menangis. Ya Allah, susahnya lah menegakkan agama di negeri ini waktu zaman penjajahan. Waktu merdeka, 7 kata dihapus. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, mereka minta gantinya apa? Gantinya Departemen Agama. Semua urusan umat diurus negara melalui Departemen Agama. Munakahat sudah beres. Makanya kalau ada orang, terutama Hizbut Tahrir ini yang mengganggu pemikiran saya, selalu mengatakan negara ini belum Islami, tauhid. Apa tauhid? Anda ibadah udah bebas, muamalat sudah bebas secara Islam, munakahat sudah bebas secara Islam. Tinggal 1 bab lagi, jinayat. Jinayat pun membunuh dibunuh.
Ada hukumnya. Membunuh dibunuh sudah. Kusni Kasdut dulu ngerampok, membunuh, dihukum bunuh. Imam Samudra dan Amroji membunuh, dihukum bunuh. Sudah ada. Mencuri potong tangan, belum. Tapi di penjara. Siapa bilang mencuri di Indonesia nggak di penjara? Iya Pak, kalau nyuri sandal 2 tahun Pak, korupsi 2 triliun 4 bulan. Tapi dihukum, itu oknum hakimnya. Koruptor nggak ditangkap Pak, karena belum ngaku. Coba Anda datang ke polisi, Pak, saya korupsi Pak, ini bukti-buktinya. Kalau nggak pulang langsung, digari terus langsung. Karena kalau mencuri harus dicari bukti-bukti, agak lama dong. Udah itu yang zina. Zina kalau orang nikah kan, orang yang sudah nikah muhson, kalau zina harus dihukum mati. Itu dihukum mati kalau ada 4 saksi yang melihat batang celak masuk ke lubang botol. Kapan lihat itu? Kalau dia di hotel mana bisa dilihat? Udah kulihat dia tindih-tindihan. Tindih-tindihan bukan bukti dia berzina. Kami pun cuma tindih-tindihan aja kok Pak, katanya mau apa? Anda melihat batang celak masuk ke lubang botol? Enggak bisa dihukum mati. Kalau yang begitu itu rumit. Jadi bapak-bapak yang mulia, tinggal berjuang aja kita membuat undang-undang. Majelis Ulama Indonesia dengan ormas-ormas Islam mati-matian itu membuat konun, karena untuk menjadikan negeri ini negeri Islam, konunnya kita pegang, undang-undangnya kita pegang. Kalau udah undang-undangnya jalan, apalagi habis yang lain. Walaupun butuh waktu lama, undang-undang pornografi 11 tahun, undang-undang pendidikan 10 tahun, undang-undang bank syariah 10 tahun. Ya begitu, lama, memang lama berjuang itu. Mau cepat nggak bisa juga. Perang, berontak, Houthi aja yang kecil di Yaman dibom sama Saudi tiap hari nggak kalah. Irak aja yang gitu kecil dibom Amerika, sekutu lagi yang ngebom, nggak kalah juga. Perang bukan jalan penyelesaian. Kita buat undang-undang. Maka kalau dibilang Indonesia ini negara Islam, iya. Kenapa? 4 bab syariat Islam itu boleh diamal di Indonesia. Ada kurang-kurang dikit. Di mana ada yang sempurna, di Saudi aja nggak sempurna. Di Saudi nggak sempurna. Di Saudi mana bisa ceramah di masjid begini? Semua yang ceramah harus dicap pemerintah. Kalau nggak dicap pemerintah, ditangkap ceramah. Coba.